wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, serta rekan-rekanku sekalian kelas F yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman Hakim, NPM 1901011027, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas F. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu tentang pernikahan. Dan video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih Munakahat. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pentingnya menikah. Nah, sebelumnya pengertian pernikahan sendiri yaitu membuat keluarga baru dengan seseorang yang disukai, dengan tujuan menikahinya dengan ikatan akad nikah. Nah, dan dalam syariat Islam pernikahan itu dianjurkan. Dianjurkan di sini dikarenakan pernikahan itu adalah suatu ibadah dari sunnah Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga dengan kita menikah, kita itu dapat menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan menikah kita dapat memelihara kerusakan di suatu masyarakat. Dan dengan menikah ini juga kita dapat sebagian kebutuhan biologis kita dapat terpenuhi dengan halal, atau syahwat kita itu terpenuhi dengan halal. Maka dari itu pernikahan itu penting menurut saya. Dan hukumnya dalam syariat Islam itu bisa sunnah dan bisa wajib. Kenapa demikian? Karena hukumnya itu bisa sunnah kalau dari seseorang tersebut, maupun dia laki-laki ataupun perempuan, bisa menjaga atau mengkontrol syahwatnya dengan baik. Nah, sebaliknya bisa wajib kalau perempuan dan laki-laki tersebut tidak bisa menjaga syahwatnya. Kenapa wajib? Karena jika beliau tidak menikah, beliau akan melakukan hal-hal maksiat atau zina. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan sendiri pengertiannya yaitu menyampaikan kehendak kepada seseorang dengan tujuan akan menikahinya. Konsep peminangan sendiri dalam Islam itu tidak selamanya harus laki-laki duluan yang meminang, melainkan perempuan pun dapat meminang terlebih dahulu kepada laki-laki. Ataupun orang tua dari seorang wanita itu apabila tertarik kepada seorang laki-laki, karena seorang laki-laki ini menurut orang tua tersebut soleh dan baik akhlaknya, maka tidak usah malu-malu sebagai orang tua dapat menyampaikan atau meminta kehendaknya untuk menikahinya. Nah, dalam peminangan ini, apabila seseorang akan menolak peminangan tersebut, harus dengan kata-kata yang baik atau suatu perkataan yang baik. Jadi tidak boleh sampai menyakiti hati dari seorang yang meminang.
untuk kafa'ah sendiri yaitu memilih suatu pasangan. Jadi dalam Islam itu konsepnya memilih suatu pasangan itu harus yang menurut kita cocok dan juga tidak lupa baik akhlaknya, soleh maupun solehah dan sebagainya. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu tidak boleh asal menikah saja, namun diperlukannya syarat dan rukun menikah. Dalam Islam sendiri untuk syaratnya yaitu yang pertama adalah sesama muslim atau sesama beragama. Jadi sepasang suami itu untuk menikah harus satu agama, tidak boleh beda agama. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dihitung tidak sah gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu antara mempelai tersebut tidak ada ikatan mahram ataupun ikatan darah. Jadi apabila sepasang kekasih tersebut masih satu mahram, maka pernikahan tersebut tidak sah karena beliau masih saudara lah hitungannya. Untuk yang ketiga yaitu mengetahui wali nikah. Yang dimaksud mengetahui wali nikah ini adalah jadi sebelum melaksanakan akad nikah harus sudah jelas wali nikahnya itu siapa. Begitu. Untuk yang keempat yaitu tidak sedang menunaikan ibadah haji. Jadi tidak boleh pasang maupun yang laki maupun yang perempuan itu tidak boleh sedang melaksanakan haji apabila akan melaksanakan pernikahan. Untuk yang terakhir ya dari syarat pernikahan yaitu tidak boleh adanya suatu paksaan, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan. Jadi pernikahan itu mau dari diri masing-masing, jadi tidak boleh adanya suatu paksaan. Nah, selanjutnya yaitu rukun menikah dalam Islam. Rukun yang pertama yaitu adanya sepasang mempelai wanita dan pria. Karena jika tidak ada sepasang mempelai wanita dan pria, tidak akan terjadinya suatu pernikahan. Nah, yang kedua yaitu adanya wali nikah bagi perempuan. Wali nikah di sini adalah ayah dari perempuan tersebut. Apabila tidak ada ayah, maka bisa digantikan oleh kakek dari ayahnya. Nah, apabila tidak ada, boleh digantikan lagi oleh saudara dari ayahnya, baik itu adik dari ayahnya maupun kakak dari ayahnya. Dan apabila tidak ada, maka boleh digantikan oleh saudaranya, saudara laki-lakinya gitu. Dan yang selanjutnya harus adanya dua orang saksi laki-laki. Saksi di sini boleh diwakilkan ataupun orang yang dipercaya untuk dijadikan saksi oleh penyelenggara pernikahan. Nah, untuk yang terakhir rukun dari pernikahan yaitu ijab qabul. Karena ijab qabul sendiri adalah hal yang terpenting di pernikahan ini. Karena dengan ijab qabul itu sama saja dengan sudah mengikat ikatan suami istri begitu atau sudah halal. Materi yang selanjutnya yaitu akad nikah. Jadi dalam akad nikah itu ada tata caranya atau suatu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tidak melanggar aturan agama. Yang dimaksud itu seperti dalam akad nikah itu menggunakan busana yang menutupi aurat begitu. Dan yang selanjutnya yaitu harus adanya wali.
Yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya wali itu adalah yang utama adalah dari ayah kandungnya. Yang ketiga yaitu harus adanya mahar. Dan yang keempat yaitu adanya dua saksi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya saksi itu boleh diwakilkan atau orang-orang yang terpercaya dari seorang yang menyelenggarakan pernikahan tersebut. Nah, dan yang terakhir itu diiklankan. Atau diiklankan yang dimaksud di sini adalah memberitahu orang-orang terdekat. Jadi kita melaksanakan akad itu orang-orang terdekat harus tahu, agar tidak terjadinya fitnah setelah akad pernikahan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu syarat wali dan saksi dalam suatu pernikahan. Nah, jadi untuk menjadi saksi maupun wali itu harus ada syaratnya. Untuk syaratnya yang sendiri, yang pertama yaitu beragama Islam ataupun sesama agamanya dengan yang menikah. Dan yang kedua yaitu balik. Balik di sini yang dimaksud adalah sudah dewasa. Jadi apabila seorang yang sudah balik namun seorang tersebut masih kehitung belum dewasa, maka tetap saja tidak boleh menjadi saksi maupun tidak boleh menjadi saksi. Karena yang di sini yang diperhitungkan adalah suatu pikiran dan tindakan yang baik dari saksi tersebut. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Jadi seorang saksi maupun wali itu tidak sedang dalam gangguan ataupun sakit jiwa. Dan yang keempat yaitu merdeka. Merdeka di sini yang dimaksud adalah bukan budak dari suatu orang. Intinya bukan budak lah. Dan selanjutnya yaitu laki-laki. Jadi saksi itu tidak boleh dari seorang perempuan. Karena menurut para jumhur ulama, untuk menjadi wali itu harus laki-laki. Apabila tidak laki-laki maka tidak sah suatu akad pernikahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu adil. Nah, jadi suatu saksi suatu saksi itu harus bersikap adil. Karena apabila saksi tersebut tidak adil, maka pernikahan tersebut dihitung sia-sia ataupun tidak sah. Nah, adapun syarat untuk saksi yang lainnya yaitu saksi itu harus dapat melihat maupun mendengar dengan jelas. Mengapa? Karena saksi itu harus memahami dari ijab qabul tersebut untuk menyatakan bahwa pernikahan itu sah atau tidaknya. Begitu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam agama Islam ataupun dalam Islam. Adapun kedudukan dari mahar tersebut, yang pertama adalah jadi mahar itu kewajiban dari seorang suami untuk diberikan kepada calon istrinya. Dan yang kedua yaitu tidak memberatkan. Jadi mahar ini walaupun permintaan dari seorang calon istri, akan tetapi mahar ini tidak boleh memberatkan di pihak suami. Jadi seorang perempuan itu harus meringankan mahar dari seorang calon suaminya. Yang selanjutnya, mahar tidaklah selamanya materi, namun mahar itu bisa menjadi non materi. Contohnya itu seperti mahar non materi itu seperti hafalan ayat Al-Quran. Jadi kita itu boleh memberikan mahar hanya dengan spot atau hanya dengan membacakan ayat Al-Quran. Akan tetapi harus ada
suatu persetujuan dengan kedua pihak agar tidak ada kesalahpahaman setelah ijab kabul. Yang selanjutnya, tidak dijadikannya sebagai simbol kebanggaan. Jadi mahar itu tidak boleh dipamer-pamerkan oleh seorang istri, karena hal tersebut sudah hitungannya sudah riya. Untuk kedudukan mahar yang selanjutnya, yaitu mahar itu haruslah yang halal. Halal di sini yang dimaksud adalah dalam pencariannya maupun membelinya. Jadi untuk mencarikan atau membelikan suatu mahar itu harus dari uang yang halal ataupun rezeki yang halal. Dan yang terakhir untuk kedudukan mahar ini, yaitu mahar itu kepemilikannya adalah hak mutlak dari istri. Jadi apabila mahar itu sudah diberikan, maka haknya mutlak menjadi hak dari istri tersebut. Contoh nih, sebagai seorang pria memberikan mahar suatu rumah ataupun tanah, maka selama dia menikah ataupun rumah dan tanah tersebut adalah jadi hak mutlak dari seorang istri. Jadi lelaki sudah tidak ada sangkut pautnya dari rumah tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir dari video pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang poligami. Nah, poligami sendiri pengertiannya adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan di waktu yang bersamaan. Dalam syariat Islam, poligami ini ada batasannya atau ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya yaitu 4 orang atau 4 istri. Nah, hukumnya sendiri dalam Islam ini ada perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkannya dengan begitu saja, dan juga ada yang tidak memperbolehkan, tapi dibolehkan juga apabila ada hal yang lebih penting ataupun maksud yang lebih pentingnya. Namun yang jelas hukumnya poligami ini dalam Islam tidaklah dianjurkan atau wajib, dan juga tidaklah haram atau tidak diperbolehkan. Melainkan poligami ini diperbolehkan apabila seorang laki-laki ini sudah memenuhi syarat dari poligami tersebut. Nah, syarat yang dimaksud yaitu berperilaku adil dan lain sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu masalah dalam poligami. Banyak sekali masalah dalam poligami. Salah satunya yaitu masalah harta bersama dalam poligami. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan harta bersama dalam pernikahan poligami. Nah, jadi dalam poligami ini harta bersama itu sudah dibedakan antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Jadi seorang laki-laki menikah dengan istri pertama sudah mempunyai harta bersama dengan istri yang pertamanya, dan menikah lagi dengan istri yang kedua udah beda lagi hartanya dengan istri yang kedua. Jadi apabila dari istri yang kedua itu tidak boleh, jadi istri yang kedua itu tidak boleh menuntut harta bersama dari suaminya dengan istri yang pertama, karena itu sudah terhitung harta bersama milik istri yang pertama. Begitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu dari perkataan maupun yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum